Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin ya, Claners. Jangan di skip sampai tuntas. Claners Indonesia. Nah, kita berjumpa lagi. Semoga Claners semuanya sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, jadi Claners, saya tadi nih lagi di jalan kepikiran ini pengen ngobrol-ngobrol sama Claners, pengen ngobrol apa ya gitu kan, pengen ngobrol apa ya, pengen menceritakan apa gitu ke Claners. Oh iya, saya kepikiran nih, saya mau menceritakan pertama ya, ada komen pengen tahu ibu saya almarhumah Haja Veronica, perjalanannya mulai dari kenapa almarhumah ibu saya itu menjadi seorang mualaf dan bertemu sejarah dengan ayah saya itu gimana sih, kan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya juga ingin menceritakan bahwa apa ya, beginilah nih kalau spontanitas ya, namanya juga bincang-bincang santai Claners ya. Yang kedua itu saya ingin menceritakan perjalanan ayah saya sebelum di Soneta ya, karena saya juga pernah diceritakan secara langsung dengan ayah saya. Nih Fix, sebelum di Soneta nih papa gini gitu ya, nanti saya ceritakan. Jadi yang pertama, ibu saya menjadi seorang mualaf, ketemu sama bapak saya di mana. Nah terus sebelum Soneta apa. Yang ketiga, saya mau membahas masalah hobi ayah saya. Ya nggak Claners? Hobi ayah saya. Oke, yang pertama nih saya mau menjelaskan tentang almarhumah ibu saya. Jadi gini Claners, dulu ibu saya itu waktu masih gadis, sebelum ketemu sama ayah saya, ibu saya itu emang sudah musisi, punya grup band namanya The Beast Girl ya, The Beast Girl. Nah jadi pada saat itu ibu saya sibuk dengan bandnya, nah dengan Beast Girl-nya. Nah waktu itu ayah saya juga sudah menggeluti musik, nyanyi lah. Ibu saya konser di mana-mana, ayah saya konser di mana gitu ya. Nah suatu ketika ditemukanlah di daerah Lampung, tuh sejarahnya. Jadi ayah saya sama ibu saya itu ketemu di Lampung ya, di Lampung. Pada saat itu agama ibu saya masih Katolik, belum Islam ya, Katolik. Ketemulah sama ayah saya di Lampung. Singkat cerita pacaran. Nah lalu keluarga dari ibu saya ini nggak setuju Claners, tidak setuju dengan ayah saya. Kenapa? Satu, mungkin beda agama. Yang kedua, ayah saya itu pada saat itu seorang musisi lah ya. Kalau zaman dulu itu musisi itu ya dianggap nggak punya masa depan lah, dipandang sebelah mata gitu ya. Nah, sehingga tidak setuju. Mungkin opah saya nih berpikir masa depan lo suram tuh kalau sama dia, mungkin begitu ya kan. Nah akhirnya karena ibu saya ini juga udah cinta sama bapak saya, Romeo and Juliet nih ceritanya ya nggak. Kedua-duanya cinta nih, akhirnya kawin lari lah, diam-diam. Nah pada saat itu opah saya nih kan seorang pelaut ya, orang Manado. Wah tahu sendiri orang Manado kan,
Udah gitu agamanya Katolik gitu kan. Marah deh ceritanya, marah. Pokoknya pada saat itu bapak saya itu sembunyi lah gitu, dicari-cari sembunyi. Nah, lalu di situ ayah saya, ibu saya masuk Islam, ya, ibu saya masuk Islam. Nah, dan pada saat itu karir bapak saya itu mulai menanjak, ya, mulai sukses, booming lah lagu Begadang. Nah, lagu Begadang itu alhamdulillah disitulah kesuksesan bapak saya dengan Soneta. Lagu Begadang itu bisa menghasilkan beli rumah di Kebon Baru, ya, di daerah Tebet, Asembaris. Lalu bisa beli, pada saat itu ayah saya langsung beli Yukawi, tanahnya Yukawi yang sekarang menjadi Soneta Record. Sukses lah. Nah, pada akhirnya opa saya nih, bapaknya ibu saya, luluh lah. Karena yang mungkin dulu melihat, memandang sebelah mata, ya kan, ini Rhoma Irama apa sih, ini cuma sekedar musisi aja sih, masa depan suram gitu deh. Begitu sukses akhirnya dibopong lah semua keluarga ibu saya. Disitulah opa saya mulai luluh dan menerima ayah saya. Semuanya dibopong, mulai dari ibu saya sampai adik-adiknya, sampai omah saya, ya. Omah itu nenek ya, kalau opah itu kakek lah ya. Ditinggallah di Kebon Baru. Nah, cuman memang umur opah saya nggak panjang. Singkat cerita, opah saya sakit, meninggal, masih beragama Katolik. Oke. Nah, setelah opah saya meninggal, nah, satu rumah di rumah Kebon Baru, Tebet, Jalan Asembaris H nomor 1. Di situ ibu saya kan bersaudara 9 orang. Ibu saya tertua, ya. Nah, pada saat itu ibu saya ini baru seorang muslimah sendiri. Adik-adiknya masih Katolik. Berjalannya waktu, satu-satu mulai dari oma saya masuk Islam. Nah, oke, saya menceritakan tentang oma saya masuk Islam. Kemarin bapak saya mendengar lagi cerita, sebenarnya sudah beberapa kali saya dengar cerita dari ayah saya ya, dari bapak saya. Mami itu, nah, kalau bapak saya itu manggil ibu mertuanya itu mami. Mami itu omah kamu itu masuk Islam bukan karena ajakan papa, gitu kan. Bukan karena ajakan papa, dan papa sama sekali tidak pernah untuk menarik mami dan adik-adiknya ibu saya. Lalu saya tanya, apa alasannya itu omah tuh bisa masuk Islam? Nah, di sini bapak saya bilang, waktu itu omah saya tuh nyamperin bapak saya, "Oma, mami ini diperlakukan sama oma," katanya, manggilnya oma nih, ya nggak, namanya juga Oma Irama, ya nggak, manggilnya oma. "Mami diperlakukan sama oma tidak seperti, melebihi dari anak-anak mami. Oma tuh memperlakukan mami melebihi dari anak-anak mami." Itu ceritanya. Nah, di situ oma saya juga melihat keharmonisan bapak saya kepada ibu saya. Nah, disitulah ayah saya mengatakan kepada oma saya, "Mami, ya garis besar inilah Islam. Yang oma lakukan ini perintah Islam," gitu. Nah, jadi oma saya juga mungkin pada saat itu salut ya. Artinya ini Rhoma Irama ini sangat toleransi gitu loh. Tidak membenci adik-adik, termasuk dirinya oma saya tidak membenci ketika berbeda agama, ya. Nah, justru bapak saya sangat menyayangi oma saya waktu beda agama, Klaners. Nah, disitulah pada akhirnya oma saya
menyatakan ingin masuk Islam. Oke, itu oma saya. Garis besarnya adalah bahwa melihat bapak saya melaksanakan perintah agamanya itu sangat baik sekali. Nah, itulah Islam. Toleransi dosa apabila kita menghina Tuhan-Tuhan mereka. Jadi kita tidak boleh menghinakan. Nah, setelah itu barulah oma saya masuk Islam. Adik-adiknya mama saya itu kan masih Katolik semua, ya. 8 orang itu masih Katolik semua. Ada yang nikah, bapak saya yang membiayai, mulai dari gereja, ya, kawin di gereja sampai di gedung pestanya. Nah, tapi pada saat nikah di gereja, bapak saya nggak datang, bapak saya tidak hadir. Tapi bapak saya mensupport gitu ya. Nah, ketika selesai nikah di gereja, bikinlah pesta, ya kan? Disupport sama bapak saya, bikin pesta. Disitulah bapak saya mendampingi dengan ibu saya, mendampingi oma saya di atas pelaminan. Artinya sebagai gantinya opah saya. Nah, jadi memang setelah saya mendengar cerita dari bapak saya itu sangat luar biasa, dan paman-paman saya juga mengakui itu gitu ya. Bapak saya itu luar biasa, sangat perhatian kepada adik-adiknya mama sampai sekarang gitu ya. Nah, pada akhirnya Klaners satu-satu masuk Islam. Itu memang dapat hidayah, bukannya karena nih empok lo udah Islam nih, lo Islam dong, Islam nih begini, tidak. Selama saya berdampingan dengan adik-adik paman-paman saya dari ibu saya tidak pernah mendengar bapak saya mempengaruhi paman-paman dan tante saya itu untuk memeluk agama Islam, tidak. Karena berprinsip bapak saya itu agamamu, agamaku, gitu kan. Nah, terakhir Klaners bisa, mungkin ada yang sudah nonton konten saya dengan salah satu paman saya, yaitu Iwan Saverius. Nah, kan bisa dengar sendiri kan dari beliau bahwa terngiang-ngiang ada suara azan, terus dimimpiin di dalam masjid, dia ada di tengah-tengah orang tinggi besar lagi sholat gitu ya. Nah, artinya dengan proses seperti itulah ya, bermacam-macam prosesnya dari paman saya dan tante saya itu masuk Islam. Dan yang terakhir masuk Islam itu tante saya, Tante Lucy namanya. Tinggalnya itu di Purwokerto. Yes, jadi saya punya tante itu ada tinggal di Jawa Tengah, Purwokerto ya. Orang Manado tinggalnya di Jawa Tengah, di Purwokerto, ya enggak? Bahasanya masih ngapak tuh, ya kan? Nah, akhirnya setelah sudah masuk Islam semua, ya alhamdulillah, artinya kita sering melakukan sholat berjamaah di rumah pada saat itu ya. Apalagi bapak saya tuh kalau pulang subuh nih, semua kamar tuh diketokin, ayo subuh, berjamaah kita subuh. Setelah itu habis sholat subuh, bapak saya langsung istirahat. Dulu tuh kehidupan bapak saya siang jadi malam, malam jadi siang. Karena kenapa? Karena pada saat itu bapak saya memang lagi sibuk-sibuknya dengan karirnya, ya, bikin lagu. Udah gitu juga belum sonetannya konser keluar kota. Ibu saya nih dari kecil, kita nih keluarga dari kecil itu jarang melihat bapaknya sendiri. Karena kenapa? Karena dengan kesibukannya keliling tour, bisa berbulan-bulan soneta pada saat itu. Nah, itu ya Klaners ya. Jadi semoga Klaners sudah jelas bahwa ibu saya awalnya kawin lari, pada akhirnya opah dan omah saya sudah menerima, semuanya dikumpulin,
Nah pada akhirnya satu-satu masuk Islam, cuman opa saya aja yang belum masuk Islam sudah keburu meninggal. Dimakamkannya di daerah Tanah Kusir opa saya. Famnya itu orang Manado, famnya Timboleng. Itu opa saya. Nah ibu saya itu ada keturunan Belanda, karena uyutnya orang Belanda asli. Jadi nenek saya, oma saya bapaknya itu orang Belanda asli, bapaknya ya. Nah dan juga Klaners, kita ini keluarga Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah jadi gini, adik ibu saya ada namanya Om Oli ya, namanya Oli. Itu pernah juga kawin sama Cina, almarhumah sudah, namanya Tante Terry. Nah pada akhirnya Tante Terry juga masuk Islam ya, tapi waktu merit sama om saya ini, Om Oli, itu masih sama-sama masih Katolik, masih Kristen. Nah pada akhirnya dua-duanya masuk Islam karena suaminya kan masuk Islam gitu ya. Masuk Islam, punya anak. Om saya ini, Oli ini punya anak 2, Rio sama Ola namanya ya. Nah itu Tante Terry itu Cina. Nah ketika pada saat itu dulu nih, di rumah Tante Terry itu ketika ada hari raya besar Cina, kita datang tapi secara akidah kita tidak memberikan selamat, tapi kita hanya menghormati, kita menghargai, oh itu tante gue, istrinya om gue gitu kan. Ya kita datang, kita makan, dan juga pada saat itu kita juga dipisahkan mana yang halal gitu ya, mana yang enggak. Artinya mana yang halal buat orang Islam gitu ya. Nah, begitu juga sama opa-opa saya, adik-adiknya dari opa saya. Ketika ada acara, telepon ibu saya, "Vero, datang sini." Kan opa-opa saya itu banyak, ada juga yang tinggal di Belanda. Ada juga yang ada di Jakarta. Jadi ketika ada hari-hari raya di umat Kristen, kita datang. Itu prasmanan udah dipisahin. Ya, sudah dipisahin. Ini yang mana yang diharamkan buat orang Islam, ini mana yang diperbolehkan orang Kristen pada saat itu. Kita datang. Ya kalau orang Manado kan manggil saya dulu Feki. "Oh ini Vero anaknya ini Feki ya," gitu kan, manggilnya Feki kalau orang Manado. Vicky tuh Feki, tapi kalau orang Sunda Piki, nggak bisa ngomong F orang Sunda mah. Sama kayak saya kadang-kadang F diganti, apalagi istri saya tuh kadang-kadang manggil Vicky Piki gitu ya. Nah jadi kita Klaners ya. Nah jadi yang katanya dulu bapak saya pernah dibully, pernah diserang, Rhoma Irama rasis, itu kita ketawa. Rasis dari mana gitu kan. Sedangkan kita ini keluarga Bhinneka Tunggal Ika. Sampai sekarang keluarga ibu saya, dari ibu saya, adik-adiknya opa saya, ya berarti kan opa saya juga gitu ya, itu masih ada yang non muslim. Dan kita baik, hubungan kita baik. Itulah Islam, toleransi gitu ya. Dan kita tidak boleh saling menghina. Oke Klaners ya, udah jelas ya situ ya. Nah sekarang saya mau ke perjalanan bapak saya sebelum di Soneta. Mungkin Klaners banyak yang belum tahu perjalanan bapak saya itu sebelum di Soneta. Nah jadi bapak saya itu sebelum di Soneta itu juga anak band, bawain lagu-lagu rock juga ya. Nah dulu belum ada dangdut, dulu masih Melayu, musik Melayu ya kan. Bapak saya juga nyanyi lagu-lagu Melayu juga, bahkan pernah nyanyi lagu Sundaan juga ya, lagu-lagu Sunda gitu ya. Nah saya pernah bertanya ke bapak saya dulu itu sebelum di Soneta apa. Bapak saya bilangnya seperti itu. Bapak juga dulu ngeband rock gitu ya, bawain rock juga gitu ya. Nah terus yang terjadinya Soneta itu kenapa saya bilang,
bisa terbentuknya soneta itu kenapa saya bilang. Nah jadi bapak saya begini menceritakannya. Jadi gini Fik, nih katanya nih, dulu tuh belum ada yang namanya dangdut. Nah ya, nah dulu itu Melayu. Nah musik Melayu itu memang ya kebanyakan liriknya tuh yang sendu-sendu, notasi itu yang ya yang gimana ya, yang ya maaf nih, artinya secara komposisi itu kurang deh ya, artinya ya mendayu-dayu gitu loh, notasinya juga mendayu-dayu gitu kan. Nah akhirnya bapak saya ini penasaran, kenapa ini kok dianggap musik comberan. Dulu itu sadis kan, yang namanya musik Melayu itu ya nggak dianggap deh. Makanya dulu musisi-musisi Melayu tuh kayak dibilangnya tuh ya maaf ya, mungkin bagi orang-orang yang berdarah biru lah katakan, sultan-sultan zaman dulu memandang musisi dulu mah ya ini mah masa depannya gelap dah, ya enggak, tokennya habis dah, gelap dah, tokennya nggak punya token gitu deh, ya kan. Nah disitulah bapak saya mereformasi, apa ini yang menyebabkan musik Melayu itu kok dianggap musik comberan. Nah pada akhirnya di situ bapak saya mereformasi, membuat sesuatu yang baru, ya, bentuklah tuh soneta. Nah di situ ada trompet, gendang, plus ada drum, ya kan. Nah kalau dulu dibilangnya apa ya, remo, ya kan. Jadi main gendang tapi gitu kan. Nah dulu belum ada, baru soneta, tambah lagi trompet. Bahkan dulu pernah ada mengatakan soneta itu musik ada skanya, musik ska, karena mungkin ada trompetnya mungkin ya. Nah dan juga mulai dari notasinya, beat-beatnya, ya kan, itu semuanya dirubah sama bapak saya. Lalu pada zaman itu booming lah ini yang namanya derpapel. Nah disinilah sejarahnya kenapa di beberapa lagu karya ayah saya itu ada unsur-unsur derpapelnya. Saya ceritakan Klenas. Dulu ini derpapel melanda dunia. Wah, pernah juga kan, kalau nggak salah pernah konser juga di Jakarta, ya kan. Nah sehingga pada saat itu masyarakat Indonesia ini kehilangan jati dirinya bahwa kalau kita ini orang timur. Nah pada saat itu, dan saya juga merasakan zamannya dulu musik derpapel tuh, derpapel baru keluar itu kan, waduh luar biasa boomingnya deh, sampai saya juga sempat terpengaruh tuh kan. Artinya terpengaruh kalau saya dengan gayanya yang selengean, ya nggak, waduh pakai anting, kehilangan jati dirinya lah, yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Ingat Klenas, kita ini negara yang berpancasila. Nah disitulah bapak saya langsung, apa nih yang diinginkan dengan masyarakat Indonesia pada saat itu. Oh, masyarakat Indonesia lagi demam derpapel. Nah disitulah bapak saya bikin lagu untuk menyaingi derpapel pada saat itu, untuk menyaingi derpapel. Dibikinlah tuh lagu-lagunya tuh, bahkan ada sentuhan-sentuhan derpapelnya. Sukses Klaner, langsung booming tuh soneta, ya enggak, jeder, di mana-mana penonton rame, soneta konser gede, sampai pakaian gayanya soneta pada saat itu bapak saya dengan rambut gondrong ya apa, itu benar-benar untuk menyaingi derpapel pada saat itu Kleners. Ya kan, jadi untuk mengimbangi lah. Sukses lah soneta di situ kan. Penonton nggak pernah sepi pada saat itu. Nah pada akhirnya disitulah secara pelan-pelan
masyarakat Indonesia itu ibaratnya diingatkan lah sama bapak saya tuh. Oh ini kita bukan barat nih, lu jangan ikut-ikutan barat gitu kan. Dulu itu kan yang namanya musisi nggak jauh dari botol lah, nggak jauh dari minuman, nggak jauh dari drugs, ya kan. Kalau nggak ngedrugs, kalau nggak mabuk, nggak asik, itu karena pengaruh-pengaruh dari barat. Nah disitulah bapak saya berjuang mensiarkan lewat lagu, ya kan, mensiarkan dari liriknya tentang nasihat-nasihat ya, lewat liriknya yang berbau-bau agama ya. Kelanders bisa menilai sendiri lah gitu ya. Nah alhamdulillah sukses. Ini ada cerita seru nih dari bapak saya. Dulu awal-awal syiarnya bapak saya itu mengucapkan pada saat manggung nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung itu lemparan apa sih, batu lah, yang namanya apa sih, gelas minuman lah, apa segala macam tuh. Pokoknya intinya garis besarnya disambitin deh, brak. Woi jual-jual agama di musik gitu. Sampai bapak saya pernah disidang dengan MUI pada saat itu. Katanya bapak saya itu langsung lah tuh media-media menyudutkan bapak saya, Rhoma Irama jual agama lewat musik. Ya alhamdulillah clear. Ya kan, ada tuh lagu bapak saya itu yang membawakan surat Al-Ikhlas, ya kan. Nah, ternyata bapak saya sebelum dia menciptakan lagu yang menerjemahkan lirik-liriknya itu terjemahan dari surat Al-Ikhlas, itu bapak saya bertanya dulu dengan guru ngajinya. Ini saya menciptakan lagu gini-gini bawa surat Al-Ikhlas gini. Lalu kata guru ngajinya, asalkan jangan dimusikin katanya. Gitu ya. Ini yang saya dengar ceritanya langsung dari cucunya dan dari cucunya guru saya. Atau dari putranya. Jadi dulu kan di konten saya tuh, bapak saya kan berguru tuh, guru ngajinya tuh satu kakeknya, yang satu bapaknya, yang satu anaknya. Jadi ini guru ngajinya ini bapak sama anak nih, guru ngaji bapak saya nih. Nah itu nanya, boleh nggak saya membawakan surat Al-Ikhlas, artinya saya bawa dengan musik gitu kan. Semasa surat Al-Ikhlasnya itu tidak dilakukan, silakan. Nah makanya di lagu itu, ketika bapak saya membacakan ayat surat Al-Ikhlas, itu cuman hanya efek seperti deru angin aja, kayak gitu ya. Disitulah bapak saya membacakan ayat surat Al-Ikhlas. Setelah itu baru masuk lagu jeng 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 jeret gedubra gitu ya, kayak begitu deh ya enggak. Nah barulah di situ bapak saya di liriknya itu arti dari surat Al-Ikhlas, katakan Tuhan itu satu gitu ya. Nah itu sejarahnya Kelanders. Jadi memang soneta itu perjuangannya itu keringat, darah, nyawa, semuanya ada di situ. Ketika dulu bapak saya itu dengan soneta mensiarkan Islam lewat dari panggung ke panggung, lewat lagu-lagunya ya. Ketika dulu pemusik dulu tidak ada yang namanya manggung mau mulai acara menyebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tuh tabu gitu. Artinya ya musik, agama. Dulu tuh begitu, terpisahkan. Sedangkan yang namanya kehidupan itu Kelanders, agama dengan kehidupan itu tidak bisa terpisahkan ya. Ini harus terus berdampingan. Karena kalau ini terpisahkan, agamanya taruh di laci, makanya jangan kaget ada korupsi, adanya kriminal, terus adanya ya macam-macam lah. Karena kenapa? Agamanya disimpan taruh di laci gitu ya. Nah di situ bapak saya mensiarkan bahwa nggak bisa yang namanya musik dipisahkan dengan agama. Yang ada jadi bergajulan, yang ada
jadi rusak gitu ya, tidak terjaga. Nah itulah makanya saya begitu saya dengar